Tahapan penetapan gigit pada pasien yang tidak memiliki oklusi. Yang pertama adalah menyesuaikan galangan gigit rahang atas di dalam mulut pasien, meliputi penyesuaian dalam bibir penderita pada saat resposisi, yaitu disesuaikan dengan bibir penderita. Apabila bibir penderita normal, maka tinggi galangan yang terlihat adalah 2-4 mili. Apabila bibir penderita hipotonus, maka tinggi galangan gigit yang terlihat adalah 4-6 mili. Apabila bibir penderita hipertonus, maka tinggi galangan gigit yang terlihat adalah tepat pada bibir rahang atas penderita. Kemudian, penyesuaian kontur labial yang memberikan lip support yang baik. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah dilakukan kesejajaran bidang oklusal rahang atas, yaitu dengan menggunakan bantuan tali untuk memberi tanda pada bidang chamfer dan alat bite blade sebagai tanda bidang oklusal galangan gigit rahang atas. Tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan galangan gigit rahang bawah dengan rahang atas, sehingga akan terjadi kontak merata dan seimbang. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan relasi vertikal atau tinggi gigit. Caranya, posisikan kepala tragus salanasi sejajar dengan lantai. Kemudian, buat titik di ujung hidung dan dagu. Setelah itu, penderita diinstruksikan untuk rileks dan melakukan gerakan menelan berkali-kali. Setelah melakukan gerakan menelan, ukur jarak kedua titik, yaitu titik pada ujung hidung dan dagu berulang-ulang dan ambil rata-ratanya. Untuk pengukuran tinggi gigitnya, rumusnya adalah OVD sama dengan RVD dikurangi freeway space. Setelah itu, kita masukkan galangan gigit rahang atas dan rahang bawah. Kemudian, ukur kembali jarak kedua titik, yaitu titik pada ujung hidung dan dagu saat oklusi, yaitu galangan gigit rahang atas dan rahang bawahnya menempel. Apabila tingginya tidak sesuai dengan tinggi vertikal yang diharapkan, maka sesuaikan, yaitu bisa ditambahkan atau kurangi tinggi galangan gigit rahang bawah sehingga tingginya sama atau sesuai. Kemudian dicek sampai penderita dapat mengucapkan beberapa huruf atau kalimat dengan leluasa tanpa hambatan. Misalnya adalah Mississippi. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan relasi horizontal atau letak gigit. Tahapannya, penderita diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut berulang kali sampai lelah. Kemudian menutup mulut dan galangan gigit dalam kondisi kontak. Setelah itu, buat keratan vertikal pada daerah premolar, galangan gigit rahang atas dan rahang bawah. Kemudian dilakukan lagi gerakan menelan berulang-ulang. Bila keratan tidak segaris, maka perlu dilakukan koreksi ulang. Kemudian bila sudah tidak ada perubahan, buat beberapa garis pada galangan gigit, yaitu garis median, garis senyum, dan garis caninus. Tahapan yang terakhir adalah mencatat relasi sentrik. Tahapannya yang pertama yaitu kita buat cekungan pada rahang atas dan rahang bawah pada lokasi yang berhadapan. Kemudian letakkan malam lunak sedikit lebih tebal. Setelah itu lakukan relasi sentrik kembali. Kemudian fiksi dengan menggunakan isi staples atau dengan bantuan pisau panas. Bila takut akan terjadi perubahan, galangan bisa direndam pada air es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam penetapan gigit tiruan sebagian lepasan. Yang pertama adalah untuk pada kasus yang masih memiliki tinggi gigit tetap atau yang masih memiliki oklusi. Caranya adalah bila masih ada oklusi yang tervisi sempurna atau ada 3 titik kontak, salah satu galangan gigit dimasukkan ke dalam mulut hingga ada kontak antara galangan gigit dan gigi lawan. Kemudian catat kontak antara gigi lawan yang dapat dipakai sebagai panduan oklusi. Setelah itu, masukkan galangan gigit yang lain dengan mengurangi galangan gigit yang berkontak dengan galangan lawan, hingga didapatkan kontak yang sama dengan gigi yang dipakai sebagai panduan oklusi.